Hello and what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi Mirage tahun 2014. Iya, kalau kalian sedang mencari sebuah city car untuk dipakai harian ataupun mobil project, mobil ini itu sangat menarik banget karena harganya sudah sangat terjangkau sekali. Bayangkan, untuk sebuah city car CBU, sekarang kalian bisa tebus jauh di bawah 100 juta rupiah, lebih tepatnya 80 jutaan aja. Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar. Mobil yang kelasnya di atas LCGC dan setara Brio dan kawan-kawan ini, sekarang harga secondnya udah 80 jutaan aja. Ini pun punya beberapa kecanggihan yang tidak dimiliki oleh para rivalnya seperti Honda Brio. Termasuk kalau kalian modif-modif dikit, kalian facelift, dia bahkan bisa jadi lebih ganteng dan lebih keren dari Honda Brio juga. So kayak apa sih sebuah city car terlupakan dari Mitsubishi? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah untuk guys, video kali ini agak sedikit berbeda karena intro yang tadi kalian lihat termasuk mobil yang ada di thumbnail itu sebenarnya terjadi setelah ini gitu ya. Jadi pada saat kita record ini, kita belum tahu mobil apa yang kita akan review. Karena awalnya kita bikin video ini, itu kita sebenarnya pengen servis si Suzuki Karimun Wagon R ini yang kita beli di OLX Autos. Dan setiap kali kalian beli mobil di OLX Autos, itu kan kalian dapat benefit berupa free service selama 30.000 km. Iya, jadi oke banget kan? Makanya kita bawa ke Shop and Drive selaku rekanannya OLX Autos. Dan pas di sana ternyata ditanya kartu servisnya mana gitu ya. Nah ternyata pas kita cari kartu servisnya nggak ada. Pas kita telepon Rivi, ternyata memang itu waktu itu kita lalai, jadi kartu servisnya ketinggalan di Surabaya. Ya akhirnya kita minta tolong Rivi untuk bawain ke Jakarta. Dan makanya sekarang kita pengen ketemuan sama Rivi di salah satu kantor cabangnya OLX, yaitu yang di One Bell Park, untuk ngambil kartu servisnya supaya kita bisa servis si Karimun ini. Sekaligus kan di sana banyak stok-stok mobil dari OLX Autos. Nah, itu kita juga penasaran tuh, apakah ada mobil yang cukup menarik dan belum pernah kita review. Makanya sekarang kita ke One Bell Park dulu buat ngambil kartunya, sekaligus kita lihat stoknya OLX Autos, mobil apakah yang kita akan review. Kalian sih harus udah tahu karena udah ada di intro dan udah di thumbnail. But whatever, let's go. Nah, Tojangkis, kita sudah sampai di One Bell Park. Iya, ini adalah mall tempat dimana kita janjian dengan Rivi untuk mengambil kartu servis yang waktu itu kita nggak sengaja tinggalin pas kita lagi di Surabaya. Dan di sini, di B1-nya, itu pun banyak banget mobil dari koleksinya OLX Autos. Tapi oke lah, ntar kita cuci mata sedikit, tapi sekarang kita langsung aja ketemuan sama Rivi di dalam kali ya. Kita cek kartunya ada apa enggak. Yuk, let's go. Assalamualaikum. Akhirnya datang juga nih. Apa kabar, Vi? Baik. Alhamdulillah. Iya nih. Oh iya, boleh. Silakan. Lex, duduk juga Lex. Yuk. Lex, duduk Lex. Nah. Yes. Jadi kan waktu itu pas kita di Surabaya, kan lu sempat bilang kalau OLX Autos itu kalau kalian ngambil mobil dari OLX Autos itu ada gratis biaya servis. Oke, betul. Betul. Betul banget. Nah, gimana tuh? Kamu udah kontak gue. Ternyata gue ada kelupaan nih ya. Habis lo beli mobil ya. Sebenarnya kita yang kelupaan sih. Soalnya waktu itu kan
abis kita ambil mobil kita kan nggak langsung jalan tuh sebenarnya kan, karena kan masih ada event IMX juga, Betul. masih ngeliput segala macem, masih Cimata gitu-gitu. Pas jalan, toto lupa nagih lagi nih kartu servisnya gitu. Soalnya udah waktunya servis nih, udah lama kan? Udah lumayan. Servis lagi kan? Oke. Jadi sebenarnya emang setiap pembelian mobil di OLX Autos itu teman-teman bisa mendapatkan gratis biaya perawatan. Oke. Jasanya nih ya, itu sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Itu udah berkali-kali lah gue sebut kan. Iya, gitu ya. Dan memang kita kerjasama dengan Shop and Drive. Nah, akan tetapi untuk mendapatkan hal tersebut, lo harus bawa kartunya nih kayak gini nih. Oh, ada ya di sini ya. Nah. Oh iya, makanya kemarin pas datang ke Shop and Drive itu kita ditanyain kartu perawatan kendaraannya mana mas? Oh ada ya. Iya. Terus saya sebenarnya bisa kontak lu kan. Iya, ternyata emang ada. Ya oke lah, itu kita yang lalai tapi nggak masalah. Berarti kartunya udah sama lu nih sekarang nih ya? Udah, jadi kebetulan dari tim Surabaya udah ngirim ke Jakarta. Jadi memang kartu itu harus diterbitkan langsung dari dealernya kita yang ada di mana pembeliannya. Siap. Gitu. Oke, gua ambil sebentar ya. Boleh, Vi, boleh. Siap. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini contohnya kayak gini. Iya, ini ya. Oke. Oke. Ini dia. Akhirnya. Udah nih ya, udah tercantum plat nomornya semua sama cap resminya nih dari kita. Jadi ini tidak bisa dipalsukan ya, Vi ya? Nggak bisa dong, Oke. karena kan ini emang satu kartu, satu mobil gitu. Dan ini pasti mobil manapun yang kalian beli di OLX pasti dapat ini. Betul. Tak terkecuali ya? Tak terkecuali. Oke. Nah, ini sebenarnya kan kita sudah terjadwal nih ya, Nah, kalau bisa ini semuanya harus kita jalanin dan jangan sampai expired. Karena sayang banget. Expired Ini masih kan, lama sih. Iya, masih lama. Ini kan ada 1.000 km, ada 10.000, ada 20.000, 30.000-nya nih, macam-macam. Nah, ini ada kode bookingnya. Ini tutup ya. Oke, nah ini yang sudah expired ini jangan sampai kelewat karena bisa angus, sayang banget. Iya, sayang banget betul. Gitu. Nah, ini berhubung pasti udah lewat lah 1.000, mendingan langsung bawa aja ke sana. Yang penting belum lewat dari itu ya. Belum. Oke, siap. Gitu. Nah, pokoknya diikutin semua di sini. Nah, di sini juga dikasih tahu semua oli-olinya itu karena pembelian mobilnya dari OLX Autos itu semua olinya kita kasih diskon juga. Oh, jadi nggak hanya free jasa, Betul. tapi olinya diskon juga. Oke, Nah, jadi double benefit ya. Double benefit lah pokoknya. Pokoknya kita tahu semuanya tuh lumayan banget ya diskon. Lumayan banget. Harga normalnya 5,5, harga promo jadi 450.000, lumayan. Apalagi kalau udah sampai kilometer besar-besar tuh. Dari normalnya 700 jadi 400. Iya, lumayan gitu, banget, hampir setengahnya ya. Nah, nice. Nih ya. Oke, resmi nih ya, kita ambil ya. Kita bisa diservis mobil servicing imun. Boleh nih kita lihat stoknya dikit-dikit kali ya, boleh, cuci mata gitu. Jadi buat teman-teman yang wilayah Jakarta Selatan pengen lihat-lihat stok mobil bekas kita ada di One Bell Park Mall Fatmawati. Yuk kita lihat. Oke, yuk kita Let's jalan. go. Mau lihat dari yang sebelah mana dulu nih? Mana aja, random aja, Vi. Oke, ini banyak banget sih. Banyak banget sih. Ya udah kita lihat dari ujung sana dulu ya. Oke, kita jalan ya. Siap. Kita puterin di satu Price range. Ini Avanza lama. Iya. Oh, ini juga? Iya, betul. Oh, Ini Avanza yang Veloz ya? Avanza. 1.5S. Which grade-nya B loh. Iya. Lucu banget. Apa review ini aja? HRV ada, R3 dengan grill Apollo ada. Sampai bingung loh milih yang mana. Kayak ini nih spin. Ini belum pernah kita review nih. Oh, belum pernah. Belum pernah. Spin tuh salah satu unit yang cukup banyak kita punya. Oh, dan gitu? Ternyata orang-orang pembeli OLX Autos tuh suka nyari spin. Oh, Cukup oke. menarik sih. Menarik sih ya. Menarik banget. Jadi ada demographic tersendiri ya. Iya, betul. Oke. Dan kayak Ford EcoSport itu juga banyak yang nyari. Oh, oke Cukup oke unik, oke. kan? Unik banget sih. Ini Oh, iya. di balik sana juga masih ada. Ada H1, banyak ya expander, banyak Iya, Livina. betul. Nah, ini sampai wah, ini menarik banget nih Vini, dua mobil ini nih. Belum pernah juga? Ini dua belum pernah nih. Serius? Serius, Outlander Sport belum, Mirage juga belum. Oke, Mirage ini juga. Mau yang mana nih jadinya nih? Mau langsung dua-duanya emang mungkin? Wah, nggak mungkin. Kalau Nggak kita sih pasti mungkin. lama ya, 2 hari kayak reviewnya. Salah satu aja deh. Oke. Oke, berhubung ini udah agak sore ya. Oke. Kita pilih yang lebih kecil aja kali ya. Oke, Mirage ya. Iya, boleh nih kita review nih, Vi. Boleh banget. Wih. Nah, lo lihat-lihat, gua ambil kuncinya dulu ya. Boleh, siap. Sebentar ya. Siap, thank you, Vi. Yuk. Nah, sini pun kelihatan nih ada grade-grade-nya ya. Kalau kalian pengen lihat di sini. Interior A, eksterior B, mesin dan kaki-kaki B. Jadi kondisi itu masih oke banget. Mirage GLX. Kita tunggu review, ambil kuncinya, kita review langsung.
Sebenarnya Mirage cukup menarik karena sebagai sebuah city car dia lumayan gahar gitu ya, dan dia juga punya sedikit rally pedigree gitu. Di bagian depan sini ada desain, wih ya. Udah langsung dimulai aja. Sabar. Kita keluar aja biar enak. Oke, boleh. Ini boleh bawa keluar, Wi? Boleh. Oh, oke, siap. Keluarin aja sekarang. Yuks. Eksterior tampil minimalis membulat dan masih ada DNA desain dari Lancer Evolution dengan grill jet fighter yang ada di bagian depannya sehingga masih terasa lumayan sangar. Nah, untuk jengkis Mitsubishi Mirage tahun 2014. Iya, kalau kalian sedang mencari sebuah city car dengan harga yang sangat terjangkau untuk kalian pakai antara sebagai daily driver ataupun sebagai mobil project, ini sebenarnya tuh pilihan yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena semenjak dia kalah adu jotos dengan Honda Brio selaku market leadernya, mobil ini kan sekarang udah discontinue, yang bikin harga secondnya itu jadi sangat amat murah di pasaran mobil bekas gitu ya. Mobil ini contohnya dengan kondisi yang masih oke tahun 2014, dia dijual dengan harga 80-an juta aja. Iya, untuk mobil tahun 2014 itu sebenarnya cukup bargain gitu ya. Apalagi secara nama sendiri, Mirage ini satu-satunya di kelasnya yang punya nameplate yang lumayan ikonik dan lumayan bersejarah dibandingkan sebut saja Honda Brio, Kia Picanto, Hyundai i10, Daihatsu Sirion gitu ya. Ini tuh namanya sangat bersejarah di lineup Mitsubishi. Kenapa? Karena pertama-tama kalau kita kilas balik, Mirage generasi pertama itu keluar di tahun 1978 dan itu merupakan Lancer versi hatchback atau Lancer subcompact. Iya, mobil ini masih punya keturunan darah dengan salah satu Mitsubishi legendaris yaitu Mitsubishi Lancer gitu ya. Jadi dulu versi sedan dan versi wagonnya itu namanya Lancer, tapi untuk versi hatchbacknya namanya Mirage kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup keren. Termasuk ini sendiri kan udah masuk ke generasi ke-6 yang pertama kali keluar di tahun 2012. Dan ini sendiri posisinya sebenarnya di lineup Mitsubishi buat gantiin Mitsubishi Colt. Colt sendiri juga cukup bersejarah di Mitsubishi gitu ya, sebagai subcompact Mitsubishi yang sangat terkenal. Ada versi rally art-nya juga gitu ya. Tapi bukan Colt yang kalian pikirkan ya, bukan Colt yang ini. Colt yang hatchback yang memang tidak dijual di Indonesia. Dan ini kenapa menurut gue bagus banget buat kalian jadikan daily driver ataupun mobil project. Pertama-tama alasannya karena dia irit banget, kualitasnya pun masih kualitas CBU karena kan mobil ini CBU gitu ya. Termasuk kalau kalian jadikan ini sebagai mobil project, ini mobil di Thailand waktu itu tahun 2019 itu mengalami facelift yang lumayan major. Kita pun udah pernah review di sebelah sini. Jadi Mirage facelift terbaru itu tidak masuk ke Indonesia karena kan udah keburu discontinue duluan. Kalau kalian beli mobil ini dengan harga yang terjangkau dan kalian facelift di Indonesia, itu jadi ganteng banget. Salah satu city car paling ganteng gitu ya, karena faceliftnya itu sekarang dia kan udah pakai dynamic shield dan benar-benar keren banget. Kalau kalian pengen nonton review lengkap facelift udah pernah kita shoot pas di Thailand tahun 2019. Itu bisa kalian pasang ke sini secara plug and play. Jadi menarik banget. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk bahas eksterior dari si Mitsubishi Mirage ini, mulai dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke OLX Autos, ke Rivi dan teman-teman yang udah menyediakan kita unit Mirage ini untuk kita review di Lakna Soto Jangki. Karena kan kita belum pernah review Mirage yang seperti ini gitu ya. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini ataupun mobil-mobil OLX Autos lainnya, silahkan kalian check out Instagramnya OLX Autos di sebelah sini, atau langsung akses website mereka di bagian bawah sini untuk melihat langsung koleksi mobil bekas berkualitas milik OLX Autos. Dan mereka sendiri punya lebih dari 2000 unit, jadi pastinya sangat beragam. Dan semua mobilnya OLX Autos itu terjamin bebas kecelakaan besar, bebas banjir, dan pastinya odometernya asli. Ini pun odometernya belum 100.000, jadi masih recommended banget. Dan semuanya yang kalian beli itu ada garansi seperti garansi mesin, garansi buyback, dan juga kalian dapat free service untuk kedepannya ketika kalian pakai. Jadi sangat menarik banget gitu ya. Oke, bahas Mirage dari eksterior, dari belakang seperti biasa. Dari atas, ini ada integrated roof spoiler yang cukup besar, dan ini pun ada lubangnya. Iya, jadi ini not just for show, ini beneran mempengaruhi aerodinamika dari mobil ini. Karena bicara soal aerodinamika, Mirage ini menjadi mobil paling aerodinamik di kelas city car. Iya, karena memang pedigree Mitsubishi gitu ya. Dan ini pun lagi-lagi satu-satunya di kelasnya yang punya darah rally, karena ada versi
Mirage AP4 yang keren banget. Seingat gue sih teman-temannya kayak Brio, Picanto gitu-gitu kagak ada ya versi yang gitu-gituannya gitu. Jadi ini cukup menarik. Kaca udah dari defogger yang lagi-lagi superior di kelasnya. Third brake stop lamp di bagian atas ini, wiper pun sudah rapi. Nah, ke bawah sebenarnya bentuknya Mirage itu cukup main aman ya. Jadi dia nggak yang terlalu neko-neko, makanya desainnya cukup timeless. Dia membulat seperti ini, masih ada aura desain mobil-mobil hatchback Jepang yang kecil gitu dengan logo Mitsubishi di tengah dan tipenya Mirage di bagian sini. Mirage sendiri itu ditawarkan dengan 3 tipe di Indonesia. Ada yang GLX yang tipe paling bawah seperti ini, ada GLS yang tipe tengah, dan ada XC untuk tipe yang paling atas yang fiturnya super lengkap dan bahkan sampai sekarang masih lebih lengkap dibandingkan tipe termal Honda Brio, yaitu Brio RS Urbanite ya. Mirage XC itu masih lebih canggih, jadi keren. Bumper bawahnya lagi-lagi cukup simple, full body color seperti ini, dan dia ada kayak aksen tarikan garis di bagian samping yang meningkatkan aerodinamik katanya. Termasuk plat nomor diletakkan di bagian tengah sini karena di bagian tengah hanya ada handle untuk buka bagasinya. Safety, udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini, serta memang dia nggak ada kamera mundur, tapi dia cukup kecil, jadi manuvernya cukup mudah, nggak masalah menurut gua. Termasuk ke bagian taillights, ini pun karena dia yang model pre-facelift, taillightsnya masih bohlam semua seperti ini gitu ya. Jadi dia modelnya tuh kayak daun gini berlapis-lapis. Di bagian sisi luar lampu senja, lampu rem, di bagian tengah untuk lampu sein, dan di bagian paling dalam adalah lampu mundur. Tapi kalau kalian lihat yang versi faceliftnya yang kita review di Thailand, itu udah jadi LED bar gitu. Jadi keren, dan itu plug and play ke sini, jadi bisa kalian ganti langsung. Siluet samping dari si Mirage masih membawa nafas dari Mitsubishi Colt yang cukup legendaris di luar sana gitu ya. Dia cukup membulat dan dia nggak terlalu tinggi, jadi proporsional banget. Termasuk untuk bagian pilarnya sudah di black out, dan di bagian door handle ini ada model cepol sewarna bodi seperti ini, tapi kan ya it's not expensive, jadi model cepol kayak gini ya masih oke lah. Lagi pula zaman sekarang mobil-mobil justru banyak yang kembali ke model cepol lagi seperti BMW gitu ya, jadi ya masih oke. Dan untuk varian XC contohnya, kan dia sudah keyless, tapi kan ini belum. Kalau yang keyless, ini udah ada akses keyless entry-nya. Jadi lagi-lagi cukup canggih di kelas city car, lebih canggih dibandingkan Honda Brio sekalipun. Dan di atas ini, udah ada talang air yang biasa aja memang. Ya oke lah. Nah, ke bawah, dia polos, nggak ada side skirt atau apa-apa, tapi ada satu tarikan garis bodi yang bikin sampingnya tidak terlalu plain. Dan untuk bagian spionnya, ini body color seperti ini pun sudah electric adjustment dan ada lampu seinnya yang tidak di spion tapi di bagian body fender sebelah sininya. Lagi-lagi kalau kita bicara soal yang tipe Exit yang paling atas, ini pun sudah electric retract, jadi udah oke juga di kelasnya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Mitsubishi Mirage. Dan memang karena yang kita review kali ini merupakan varian GLX alias varian yang paling bawah, peleknya sendiri dia memang cukup kecil, dia ring 14 inci, namun at least dia tidak pelek kaleng ya, jadi udah pelek alloy seperti ini dan desainnya multi spoke single tone warna silver dengan aksen kotak-kotak yang mirip seperti Mitsubishi pada eranya. Terlihat bold dan tough gitu ya, kayak pelek-pelek Delica gitu sih. Nah, ini sendiri dibalut dengan ban GT Radial Campiro Eco dengan ukuran 17565 R14. Kalau kalian naik ke spek yang tipe GLS maupun Exit, peleknya udah lebih besar, dia pakai ring 15 inci yang lebih proporsional dengan bodinya. Tapi kalau kalian pengen ganti pelek, langsung aja mending ganti pelek OEM Mirage facelift yang di Thailand yang kayak gini nih. Itu jauh lebih keren karena ada dual tone gitu-gitu ya, jadi lebih kekinian. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal juga pada kelas seperti ini. Tapi memang untuk urusan safety, untuk tipe GLX ini masih cukup standar karena ya contohnya ABS, EBD gitu-gitu aja kan baru ada di tipe GLS maupun tipe XC. Untuk tipe GLX seperti ini dia masih polosan aja, jadi nyetirnya ya hati-hati aja. Tapi sesuai yang kayak gue bilang, ini cocok sebagai project car. Nah, sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Mitsubishi Mirage. Dan karena ini model yang pre-facelift, memang dia belum menggunakan bahasa desain terbaru dari Mitsubishi ya. Kalau yang terbaru kan udah muka ala-ala expander gitu. Dan kayak yang gue bilang, cocok banget buat di faceliftin ke sini supaya kalian bisa menjadi segelintiran orang di Indonesia yang pakai Mirage facelift seperti di Thailand. Karena kan di sini itu belum ada sama sekali. Konon katanya Om B alias B Channel pengen coba project bikin Mirage facelift, tapi ya kita tunggu aja hasilnya gimana. Nah, tapi untuk varian yang ini, yang era ini, itu kan dia masih menggunakan bahasa desain Jet Fighter Grill yang senada dengan contohnya Lancer Evolution 10 gitu-gitu, yang grillnya tuh model trapesium besar di bagian sini gitu ya, kesannya seperti moncong Jet Fighter. Tapi untuk Mirage, dia dibikin lebih subtle, nggak yang terlalu gahar gitu ya, karena kan memang nggak pantas dibikin gahar, karena kan mobilnya imut-imut, makanya dia di Jet Fighter Grillnya dibelah oleh
satu piece body color yang besar seperti ini gitu. Tapi at least ada trim chrome di bagian bawahnya gitu ya. Jadi udah terkesan lumayan premium. Nah, bumpernya juga dibuat lumayan sporty dengan aksen seperti winglet kayak gini di bagian bawahnya gitu ya. Walaupun lagi-lagi kesannya cukup simple. Desain membulatnya ini, kayak yang gue bilang pas di belakang, juga kontribusi ke aerodinamika dia. Karena kan Mirage sendiri di kelasnya merupakan city car yang paling aerodinamik. Jadi pastinya lebih irit juga gitu ya. Nah, di bagian bawah, dia udah ada fog lamp housing. Tapi karena ini varian GLX, tentunya dia belum dapat fog lamp. Tapi kalian bisa tambahin sendiri, it's no big deal gitu ya. Termasuk fog lamp housingnya, dia sewarna body loh, nggak yang plastik hitam murahan gitu. Jadi udah dicat, jadi kesannya rapi dan kesannya premium. Di atas lampu ini cukup besar gitu ya, jadi agak belok, dan ini pun teknologinya masih cukup standar karena masih bohlam semua, mulai dari lampu senja, bohlam di bagian tengah, kemudian low beam dan high beam di sini, bohlam 4, dan untuk bagian lampu sen ada di bagian sini dia bohlam juga. Termasuk kalau kita lihat bagian atas, memang antenanya dia masih model long pole ya, makanya mendingan dicopot aja kayak gini, itu lebih pantas karena kan long pole sudah terkesan lumayan out of date. Tapi secara overall, desain dari si Mitsubishi Mirage generasi ke-6 ini menurut kita udah potensial banget. Secara basicnya dia nggak jelek, dia cukup generik, tapi ya masih ada DNA Mitsubishi-nya. Tapi kalau kalian pakai mobil ini dan kalian berencana untuk modifikasi, dibikin ala-ala muka Lancer Evo, bisa terlihat racing. Ataupun di facelift seperti yang kita review waktu itu di Thailand, itu pun bisa. Dan ini pun potensinya tuh unlimited, karena sampai sekarang di luar sana pun Mirage masih dijual baru dengan generasi yang sama seperti ini. Interior walaupun simple namun tetap berkelas dengan aksen piano black di dashboardnya, dan bahkan untuk varian terbawah seperti ini, AC tetap digital dengan head unit integrated, jadi terkesan OEM dan canggih. Oke, lanjut bahas bagian interior ya. Pertama-tama dari pintunya dulu, ini kerasa banget ya kualitas CBU-nya gitu, karena dia terasa solid, padat, dan lumayan hefty untuk ukuran sebuah city car. Dan pas masuk, kalian pun disambut dengan karpet dengan emboss Mirage juga di bagian bos ini. Jadi oke lah, udah ada welcoming ceremony-nya. Nah, begini aja guys, interior dari si Mitsubishi Mirage tahun 2014. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa yang membuat mobil ini lebih menarik dibanding kompetitornya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Suatu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknats_aj untuk info terbaru otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kita kenalan dengan kuncinya. Yang seperti ini, iya, karena ini varian GLX alias varian paling bawah, dia pun kuncinya masih kunci batang biasa seperti ini. Kalau kalian beli yang trim XC yang paling atas, dia udah engine start stop button. Iya, dan sampai sekarang pun mobil-mobil di kelas city car jarang banget yang udah engine start stop button gitu kan, kebanyakan yang masih kunci seperti ini aja. Jadi mobil ini cukup canggih pada masanya untuk trim yang XC. Tapi untuk varian GLX ya, logo Mitsubishi kayak gini, di baliknya ada 2 buah tombol, lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Sekarang kita pengen coba startup dulu untuk mendengar mesinnya. Iya, memang untuk mesinnya dia masih 3 silinder, tapi apakah segetar itu? Foot on the clutch. Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal double valve, mungkin ini faktor yang bikin orang lari dari Mirage ke Brio karena mesinnya masih 3 silinder, lebih tepatnya 1200 cc 3A92 inline 3 DWC dengan MIFAC. Tenaganya 77 HP dengan torsi 100 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,7 detik, itu udah lumayan impresif untuk kelas seperti ini. Tapi konsumsi BBM-nya yang lumayan fantastis, pernah dites tembus 1:24, yang artinya ya sangat irit buat dipakai harian. Yes, setelah kita startup, ternyata mesinnya sendiri untuk ukuran 3 silinder, dia getarnya itu nggak separah 3 silinder lain di city car yang pernah kita coba, sebut saja di Karimun kita sendiri gitu. Itu kan kerasa banget getar, ataupun di Datsun gitu kan kerasa getar. Ini masih cukup oke. Gua rasa karena dari dampernya gitu-gitu ya, dari engine mountingnya, dia memang lebih berkualitas karena kan dia CBU kayak gitu. Nah, tapi lanjut interior, build quality and materials.
Memang ini masih full hard plastik semua yang normal pada kelas sebuah city car gitu ya, karena kan dia tidak mahal-mahal amat juga. Tapi satu hal lagi yang gue suka dari Mirage tipe GLS ke bawah adalah interiornya full black. Iya, kalau yang Exceed sayangnya di bagian bawah sini kan dia warnanya beige gitu ya. Menurut gue agak kurang masuk ke tema Mirage yang city car mencoba tampil sporty gitu ya. Menurut gue full black seperti ini terkesan lebih masuk aja sih. Dan ada aksen silver-silveran di AC di bagian atas sini. Serta center konsolnya pun ini piano black gitu ya. Jadi kesannya itu lumayan premium. Penyimpanan masih cukup banyak. Di bagian sisi passenger ada open storage yang besar banget. Di sini kalian bisa taruh handphone, tisu kecil gitu masih masuk sini. Dan masih ada glove box juga. Yang tentunya belum soft opening, tapi dia lagi-lagi cukup besar. Jadi udah praktis lah. Nah, ke bagian tengah. Ini center konsolnya kayak yang gue bilang piano black. Dari bagian atas ada hazard yang tombolnya tuh udah tombol elektrik loh. Jadi udah bukan cetek lagi, udah nice banget. Ke bawah ada head unit yang memang cukup sederhana karena dia masih pixelated display kayak gini, warna orange. Pas dia facelift kayak di Thailand dia udah jadi warna putih, tapi ini ya masih oke. Nah, di sini ada CD. Tahunnya banget gitu kan. Masih ada CD, ada untuk aux in, dan juga ada contohnya untuk radio gitu-gitu segala macam udah ada, walaupun sayangnya belum ada input untuk USB ya. Jadi seperti itu aja. Nah, bawah lagi kita masuk ke bagian climate controlnya yang juga tetap menjadi salah satu climate control yang canggih di kelas city car, karena selain dia udah digital, di bagian sini fan speed, di bagian sini temperature. Kalau kita naikin, dia mentok di berapa? Masih di atas 30 derajat, yang artinya ini masih ada heaternya. Iya, Brio mana bisa. Kemudian ke bagian tengah, ini pun ada untuk mode arah sembur ke kepala, kaki aja. Kaki dan front defogger sangat lengkap untuk sebuah city car. Dan balik ke kepala lagi. Ada shortcut untuk front dan rear defogger di bagian sini. Termasuk dia pun sudah auto climate. Iya, jadi udah canggih lagi-lagi untuk ukuran sebuah city car. Ke bawahnya, ini pun ada open storage yang lumayan besar. Di bagian atas ini ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat ngecharge. Jadi udah oke. Dan di bagian belakangnya ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Bicara soal transmisi, nah, untuk varian GLX memang dia hanya ditawarkan dengan satu pilihan transmisi, yaitu 5-speed manual aja. Tapi at least dia ya cukup oke lah, nggak terlalu long throw banget, dia agak short. Dan ini sendiri, kalau kalian pengen transmisi yang otomatis, itu kalian adanya di varian GLS maupun Exceed. Tapi kan otomatiknya CVT, dan CVT-nya itu Jatco yang terkenal agak ringkih gitu ya. Jadi saran gue sih, kalau kalian bisa nyetir manual, mending ambil yang manual aja, lebih fun. Jadi kalian bisa channeling Mirage AP4 driving gitu ya. Jadi kayak gitu. Belakang parking brake dia masih mechanical biasa seperti ini. Masuk bagian joknya, dia pun ini full black. Kalau lagi-lagi yang Exit kan dia kombinasi antara black dengan beige, tapi full black ini ada aksen di tengah kayak lingkaran-lingkaran gini ya. Jadi dia nggak polos, udah cukup oke. Joknya pun ya walaupun bolsternya nggak yang tebel gitu ya, tapi dia cukup memeluk badan gitu ya. Jadi udah oke lah, cukup nyaman. Headrestnya pun bisa di adjust. Jadi udah oke buat tinggi orang yang lebih dari gua. Nah, setir untuk varian ini juga dia masih polyurethane biasa, polos, dan dia tidak ada button apa-apa, hanya ada logo Mitsubishi di bagian tengah warna silver. Dan ini pun kalau kalian pencet klaksonnya suara kayak gini, masih pathetic, harus diganti. Tapi kalau kalian lagi-lagi ambil varian yang Exceed, ini setirnya udah lapis kulit. City car jarang kan setir lapis kulit, Mirage udah punya. Jadi udah oke banget untuk varian yang Exceed. Nah, lampu di bagian kanan, wiper di bagian kiri memang belum auto, tapi at least wipernya udah ada intermittent timernya gitu ya. Jadi udah bisa kalian adjust sesuai yang kalian mau. Termasuk di bagian speedometernya, ini juga cukup sederhana. Dia hanya 3 buah dial, di kiri untuk tachometer, di tengah untuk speedometer sampai 200 yang agak ngarep gitu ya. Di bagian kanan ada untuk display untuk sensor-sensor dan lain-lainnya. Di bawah ada MID kecil, memang agak kecil gitu ya. Untuk pertama-tama dia ngedisplay odometer dan untuk fuel gauge. Ini pun odometernya masih 93.000 km. Jadi untuk sebuah city car yang biasanya boros di kilometer, ini masih tergolong sangat irit. Dan OLX Autos menjamin semua mobil mereka itu nggak ada yang dimainin kilometernya. Jadi ini odometer asli. Kalau kita klik di bagian sini, ini pun banyak informasi yang bisa di display juga. Ada trip A, trip B, ada untuk brightness setting, ada untuk average fuel consumption trip A, untuk average fuel consumption per liter per 100 km, ada untuk service reminder, canggih sekali, dan ada untuk balik lagi ke odometer, kayak gitu.
Nah di bagian sini mungkin kalian lihat ada kayak jendolan gitu ya. Ini kayak yang gue bilang, kalau kalian beli yang tipe Exit, ini udah engine start stop button. Jadi canggih banget untuk sebuah city car. Ke bagian kanan, ini ada dummy switches. Lagi-lagi nggak heran karena kan ini varian yang paling bawah, jadi normal aja. Tapi at least untuk spionnya, dia masih bisa di electric adjustment, walaupun belum bisa electric retract. Kalau kalian pengen electric retract, lagi-lagi belinya varian yang XE. Seperti itu. Setirnya bisa di adjust, tilt, tapi belum teleskopik. Ya lagi-lagi normal lah di kelas seperti ini, nggak gua permasalahkan. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, tidak ada aksen apa-apa, hanya ada satu aksen di bagian door handle-nya berwarna chrome. Ada power window untuk keempat jendelanya, jadi belakangnya nggak ngengkol kayak rata-rata LCGC, dan di bawahnya lagi pun masih ada untuk bottle dan ada door pocket kecil di bagian belakangnya. Udah proper banget lah menurut gua desainnya. Ke atas, kaca tengah dia day night view-nya masih manual, tapi at least ada, dan dia model kaca itu yang floating, jadi nempelnya di kaca sini gitu ya. Cukup futuristik. Dan ke atas lagi ada dome light satu buah, termasuk ada 2 buah sun visor yang kalau kita buka bagian passenger itu polos, tapi bagian driver dia udah dapat card holder dan udah dapat vanity mirror pula. Jadi kalau kalian pengemudi yang ganjen bisa ngaca-ngaca di sebelah sini. Pengaturan joknya tentu masih manual semua, tapi di bagian driver dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan yang keren dia udah ada seat height adjuster model scroll wheel kayak gini ya. Jadi jarang banget loh di kelas city car yang ngasih seat height adjuster. Kalian bisa posisi pengemudi yang lumayan tinggi ataupun dipendekin ala-ala race car pun bisa. Dan karena dia model scroll wheel, kalian bisa precise adjustment banget. Itu kita lumayan suka. Oke, lanjut bahas baris keduanya. Mulai dari pintunya dulu. Ini walaupun lebih enteng dibandingkan depan, tapi kan ukuran pintunya memang jauh lebih kecil, jadi cukup wajar. Dan yang gue suka, robustnya tuh tetap berasa gitu ya. Jadi tetap berasa kualitas CBU-nya. Walaupun bukaan di sini tuh nggak terlalu gede, jadi masuknya memang nggak lega-lega amat. Oke. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Mirage tahun 2014. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan 4 jari, yang artinya untuk ukuran city car yang sekecil ini dia nggak bisa dibilang sempit gitu ya, masih cukup oke loh. Termasuk di bagian bawahnya kalian bisa molosin kaki sehingga duduknya masih bisa selonjoran, jadi oke banget. Jok baris kedua sama kayak depan, dia full fabric warna hitam dengan motif bulat-bulat kayak gini yang cukup lucu. Walaupun memang joknya ini salah satu jok paling flat yang pernah gue lihat seumur hidup gue, karena itu flatnya tuh bener-bener flat banget, nggak ada kontur apa-apa gitu ya. Dan dia pun dapat 2 buah headrest. Jadi kalau kalian duduk di tengah, ya nggak dapat headrest gitu. Tapi at least kalau kalian duduknya agak ngeloyor sedikit kayak gini ya bisa nyenderin di sini sih, gitu ya, masih bisa. Nah di bagian tengah pun ada hump yang lumayan tinggi gitu. Jadi kaki kalian nggak nyaman kalau taruh sini, harus di spread ke kanan dan kiri gitu. Ya mungkin DNA AP4. Nah tapi at least joknya yang gue suka, walaupun dia flat, dia empuk, jadi didudukinnya tuh lumayan enak. Termasuk untuk bagian under thigh support sininya, dia tuh agak maju gitu ya. Jadi joknya tuh base-nya lebar, jadi kalau kalian duduk tertopang sampai dengan bawah dengkul sebelah sini, jadi nyaman. Penyimpanan, dia ada 1 buah seat back pocket di bagian jok passenger depan sini, karena di bagian jok driver dia nggak ada. Termasuk dapat 1 buah cup holder di bagian tengah sini. Jadi untuk orang belakang cup holdernya cuma 1, silakan Som Pimpa untuk berebutan cup holdernya. Nah sisanya udah nggak ada apa-apa lagi, cukup sederhana banget. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, dan yang gue suka, kayak yang gue bilang tadi, kesannya tuh desainnya niat gitu ya. Jadi nggak kayak door trim yang polosan yang biasa di jok baris kedua kan dianak-tirikan. Ini full design dari atas sampai bawah, dan tetap ada armrest buat kalian taruh tangan, serta power window lengkap sampai ke baris keduanya. Walaupun di bawahnya dia nggak ada door pocket ataupun cup holder, bottle holder sama sekali. Jadi kayak yang gue bilang, cup holder cuma 1 di bagian tengah sini doang. Di atas pun dia polos, bahkan nggak ada dome light. Dome light itu cuma 1 doang di bagian depan, jadi bagian belakang tuh nggak dapet, dan juga nggak ada grab handle. Iya, jadi bener-bener polos, simple, dan seadanya aja. Tapi menurut gua ya di harga segini, it's still fine. Lanjut ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Mitsubishi Mirage. Nah memang untuk bukanya udah kelihatan banget ya, ada handle model cepol di bagian luar belakang sini yang mirip seperti door handle yang di samping gitu. Padahal ini nggak common part, yang bagian belakang sini dia lebih flat sedikit. Kalau kalian tarik aja. Oke. Nah, secara ruangan
Memang karena ini city car kalian nggak bisa expect banyak-banyak, tapi secara overall space masih cukup oke lah. Walaupun koper large dia bit of a squeeze gitu ya, tapi kalau untuk koper cabin gitu masih bisa masuk, dan untuk belanjaan, groceries ataupun gym bag masih masuk tanpa masalah, karena ini pun dia lumayan dalam ya, jadi agak mendelep ke bawah gitu. Di dalam sini memang secara fitur dia nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada lampu, nggak ada hook, bahkan untuk tonneau cover yang terlihat udah ada space buat naruhnya di sini aja dia nggak ada ya, karena kan ini Mirage yang tipe paling bawah yang GLX gitu kan, jadi ya udahlah trondolan seperti ini aja. Di bawahnya dia tentunya masih bisa kalian buka, jadi pertama lapisannya kain seperti ini, dan ada lapisan semacam triplek terpal gitu ya di bawahnya yang bisa kalian akses, ban serep serta toolkit di bagian dalamnya. Ini pun ban serep masih space saver, tapi ya cukup oke lah, at least rapih gitu ya. Nah, dan tentunya ini pun kalau kalian pengen taruh barang lebih banyak, jok baris kedua masih bisa di fold ke bagian depannya, tapi dia modelnya bench seat, jadi nggak bisa di fold 60-40 atau 50-50 ya, satu bench kayak gini aja. Ada strap di bagian luar sini, tinggal kalian tarik aja, bisa kalian fold ke bagian depan. Dan ini surprisingly dia lumayan flat loh, iya. Jadi kayak kalau kalian dorong item ke bagian depan itu nggak harus kalian angkat, karena lantainya tuh completely flat, walaupun agak naik ke atas gitu ya, tapi ini rata gitu, jadi enak buat bawa barang-barang yang panjang. Dan ini pun di bagian belakangnya kayak yang gue bilang, karena dia agak mendelep, tentunya ada load lip yang cukup tinggi, load lipnya tingginya segini gitu, sehingga ya kalian kalau pengen keluarin barang tentunya harus ditarik ke atas dulu. Tapi at least di sini ada protektor juga, jadi ya oke lah, nggak ngebaretin bagian bodinya. Dan openingnya dia lumayan besar kalau kalian pengen taruh barang apa-apa, jadi nggak yang harus terlalu susah banget. Walaupun karena plat nomor di bawah kayak yang gue bilang, jadi sini load tipnya jadi agak tinggi. Tapi itu aja sih, sisanya kalau kalian pengen tutup, ada coakan juga di bagian sini yang bikin tangan kalian nggak kotor karena tidak harus pegang bodi luar. Walaupun ya murah, canggih, dan sangat modifiable, namun karena mesinnya 3 silinder pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi Mirage termurah. Sejauh ini sebenarnya Mitsubishi Mirage ini udah facelift 2 kali. Facelift kedua itu yang lumayan major, yang mukanya jadi mirip expander yang kita review di Thailand sebelah sini. Dan itu menarik banget buat di faceliftin ke Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia sebelum dia discontinue, sebenarnya Mirage itu udah pernah facelift 1 kali. Ngikutin yang luar juga, yang bumpernya tuh jadi ada list chrome besar di bagian tengahnya kayak huruf H gitu ya. Nah sayangnya kalau di luar facelift pertama Mirage, lampunya itu berubah jadi proyektor. Lampu belakangnya juga berubah jadi LED, tapi tidak di Indonesia, karena di Indonesia walaupun bumpernya facelift, lampunya tetap sama seperti ini yang masih halogen biasa aja. Mirage ini kan punya rally pedigree satu-satunya di kelasnya, karena kayak yang gue bilang dia pun ada versi yang Mirage AP4-nya gitu ya. Jadi kalau driver mobil ini pengen nyetir ugal karena kebawa nuansa AP4, sayangnya di bagian interior grab handle itu cuma satu buat kalian pegangan. Cuman ada di sisi passenger depan aja. Di bagian driver nggak ada, cukup normal, tapi di bagian belakang 2 juga tidak ada sama sekali. Jadi cuman 1. Mirage yang kita review kali ini kan varian GLX Arias, varian yang paling murahnya, dan dia secara safety cukup minim, bahkan dia belum punya ABS. Iya, dan untuk mobil di atas tahun 2010 baru tidak punya ABS, menurut gue itu sangat unacceptable sekali. Untungnya Euro NCAP-nya cukup aman, yaitu 4 bintang. Tapi kalau nggak ada ABS sih kayaknya nggak juga. Namun tenang, karena sebagai sport city car dengan nama legendaris Mitsubishi dan bisa di facelift jadi ganteng, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersing yang kami temukan di Mitsubishi Mirage termurah. Biasanya kaca belakang mobil yang one piece kayak gini, itu kan kalau turun tuh suka nyisa gitu ya, jadi nggak full, dan itu wajar. Tapi untuk Mirage ini, walaupun kaca baris keduanya ini one piece, nggak ada pemisahnya, kalau kita buka, dia turunnya full sampai bawah. Iya, yang membuat kesannya itu lebih clean, dan pas diturunin, dia juga nggak mengganggu kalian. Kalau kalian sering nonton Car Wow, pasti kalian tahu salah satu hal yang paling disebelin oleh Matt Watson, yaitu pas kalian turunin jok baris kedua, seat beltnya kan ikut turun. Terus pas kalian naikin lagi, ini bakal ke belakang dan bakal terkunci. Iya, Mirage ini walaupun dia polosan trondol kayak gini, tapi punya mekanisme sederhana yang mencegah hal tersebut. Jadi di bagian pilarnya itu ada lubang di mana kalian bisa nyolokin seat beltnya ke sini. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah, ini nggak kayak sebelah sana tuh yang ngikut ya. Jadi dia akan stay di sini dan dia nggak akan mengganggu operasional baris kedua kalian. Nice. Seperti city car JDM yang suka ngasih tempat penyimpanan unik,
di bagian baris kedua dari si Mirage ini pun kalian tetap dapat sebuah hook. Iya, cuman nggak kayak kebanyakan hook yang di sini. Dia hooknya tuh nyatu ke bagian base dari headrest yang bagian sisi passenger ini gitu ya. Ini cukup sturdy. Jadi kalian bisa taruh di sini tas ataupun belanjaan gitu. Kalian cukup gantungin di bagian sini aja. Dan ini lebih kuat dibandingkan hook-hook yang biasa ada di sini maksimal 3 kilo gitu ya. Ini kalau mau gantungin yang kenceng banget gue tarik, ini force lebih dari 5 kilo nih gue tarik. Dia masih kuat. Jadi lucu banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Mitsubishi Mirage tahun 2014. Seperti yang gue bilang, kalau kalian mencari sebuah city car untuk commuting, untuk daily driving gitu, atau kalian mencari sebuah project car dengan budget yang lumayan terbatas, ini bisa menjadi solusi yang sangat menarik banget. Karena pertama, tentunya dia sangat irit, mudah dikemudikan, namanya pun cukup legendaris di lana Mitsubishi, termasuk ini harganya udah sangat terjangkau banget. Sekarang di OLX Autos, mobil ini sedang dijual dengan harga 80 jutaan aja. Jadi udah bener-bener oke banget gitu ya untuk sebuah city car yang kelasnya jauh di atas LCGC, kualitas CBU pula gitu. Jadi sangat menarik. Makanya kita pengen kasih special thank you shout out ke OLX Autos, ke Rivi dan teman-teman yang udah ngizin kita untuk mengulas salah satu stok dari mereka ini, yaitu Mitsubishi Mirage GLX tahun 2014 di Lakma Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa lihat di sini. Itu grade-nya pun B ya, yang artinya tuh oke banget, termasuk odometernya belum 100.000, yang tentunya OLX Autos menjamin semua mobilnya odometernya itu asli, tidak ada yang dimainkan. Termasuk kalau kalian beli mobil di OLX Autos, mereka pun punya lebih dari 2000 unit yang bisa kalian check out di bagian Instagram sebelah sini ataupun website di bagian bawah sini. Sangat lengkap sekali, mulai dari city car terjangkau seperti ini sampai mobil niaga seperti Grand Max, sampai mobil premium seperti Alphard dan kawan-kawan. Mereka pun punya semua pastinya. Dan semua mobil yang kalian beli dari OLX Autos itu terjamin bebas tabrakan, bebas banjir, dan digaransi pula. Ada garansi bayar dan ada garansi mesin juga yang pastinya memberikan kalian peace of mind pada saat kalian pakai mobilnya. Jadi kalian tuh nggak yang beli mobil second terus kalian budget habis benerin mobilnya gitu. Karena semuanya pun sudah diinspeksi di ratusan titik agar kalian tenang dan pakainya pun bisa sangat-sangat puas gitu ya. Seperti itu. Termasuk kalian pun dapat free service. Iya, jadi kalau kalian beli mobil dari OLX Autos, itu mereka bekerja sama dengan Shop and Drive untuk free service. Jadi habis ini pun kita akan langsung servis Karimun kita. Karena kan kita udah ambil gitu ya tadi cardnya untuk kita servis Karimun. Makanya habis ini yuk kita bareng-bareng untuk servis Karimun di Shop and Drive via benefit dari OLX Autos. So kayak apa? Ikut kita servis bareng. Nah, alhamdulillah Vi sudah selesai. Thank you banget nih. Masih oke banget mobilnya. Masih kan? Bener kan? Bekas berkualitas kan? Bekas berkualitas, iya. Kilometer masih di bawah 100.000. Oke, benar. Terus secara interior, dari jok juga masih ori, masih fabriknya ori. Utuh ya? Masih utuh gitu, jadi oke banget. Oke. Nah, berarti next kita mau izin bawa Karimunnya buat diservis ya? Boleh dong, langsung aja, itu udah hak lo. Nanti kita konten bareng lagi ya, komparasi boleh. ya. Komparasi mau apa nih yang seru nih, yang asik nih? Coba kasih masukan mungkin di boleh nih, kalau kalian komparasi pengen mobil apa nih yang kita komparasiin, Laknats bersama OLX Autos, silahkan kalian komen di bawah. Kira-kira yang seru apa, yang kalau bisa yang jarang dikomparasiin gitu ya. Nah, boleh. Karena kan biasanya bosan orang komparasi LMPV lagi, kemudian LCGC lagi gitu kan. Coba yang unik, yang menarik, yang jarang gitu. Silahkan komen di bawah. Gitu. Oke, Vi. Thank you banget. So sama-sama. Sorry nih nyusahin. Siap. Yuk, sip, kita cabut dulu ya. Oke, dadah. Thank you, Vi. Dadah, Lex. Yes, jadi tadi akhirnya kita udah ngambil kartu servis dari Rivi yang bentuknya seperti ini ya, kartu perawatan kendaraan. Nah, lihat nih ya, OLX Autos dengan Shop and Drive. Termasuk udah kelar juga tadi review dari Mitsubishi Mirage-nya. Iya, jadi kita belum pernah review Mirage dan kebetulan ngeliat di situ dan harganya oke banget. Sebuah city car CBU 80 jutaan gitu kan. Jadi kita sangat tertarik. Akhirnya seperti itulah ulasan mengenai si Mitsubishi Mirage. Nah, sekarang kita pengen lanjut ke inti utama dari video ini, yaitu servis si
Suzuki Karimun Wagon R. Kayak yang gue bilang kan, OLX Autos itu bekerja sama dengan Shop and Drive. Jadi kalian tinggal cari Shop and Drive terdekat dari lokasi kalian aja untuk servis gitu ya. Dan pastikan kalian bawa ini, karena kalau kalian nggak bawa ini tentunya nggak bisa. Dan di sini pun tercatat juga semua jadwalnya sampai 30.000 km. Dan penghematan biaya itu lumayan banget loh. Di sini kelihatan semua ya, transparan dan jelas banget. Kebetulan di sini dekat kita udah ada Shop and Drive, so let's go. Nah, Autojagis, selesai sudah servis si Suzuki Karimun Wagon R Stingray kita di Shop and Drive, yang merupakan bagian dari perawatan kendaraan benefit dari OLX Autos. Ya, memang kalau perawatannya aja, ini kan tadi ada ganti oli dan ganti filter oli ya, itu cukup terjangkau loh, cuma sekitar 300 ribuan aja. Iya, jadi oke banget. Namun memang ini Karimun sudah saatnya untuk diganti akinya, iya, karena beberapa waktu lalu itu pas starter udah mulai agak lemah gitu ya, makanya kita sekalian ganti akinya juga. Dan mereka juga tetap ada promo, jadi ganti akinya pun oke. Aki lamanya dihargain lebih dari 150.000, jadi oke. So sekarang Karimunnya udah kembali sehat, talk chair tak ada masalah, dan mesinnya pun harus selalu terjaga ya, karena kan ini mobil memang kita pakai daily sebagai mobil operasional kita gitu. So benar-benar kita sih rasain banget dari awal pas ngambil mobil ini di OLX Autos Surabaya sampai sekarang, sampai servis, benar-benar benefit dari OLX Autos itu kerasa real gitu ya. Maksudnya benefit itu nggak hanya sekedar dari pas kalian beli aja, di mana mobilnya tuh terjamin bebas banjir, bebas kecelakaan, kemudian ada buyback guarantee juga kalau mobilnya bermasalah, ada garansi mesin juga gitu ya. Bahkan sampai ketika kalian udah pakai mobil ini, udah jalan gitu ya di kalian, tetap masih mendapat benefit berupa gratis jasa servis gitu. Jadi benar-benar benefitnya sangat-sangat menyeluruh. Dan tentunya kalau misalnya kalian berniat untuk beli atau jual mobil di OLX Autos, kita Relaktan sih pengen banget nggak cuman ngomongin mengenai benefit aja, kita pengen kalian merasakan secara langsung gitu. Makanya kita pengen nih ngedampingin satu orang Autojagis untuk bareng sama kita beli mobil impiannya di OLX Autos. Karena kan kalau kalian mencari mobil bekas berkualitas, pastinya OLX Autos adalah tempat yang tepat banget. So kalau misalnya kalian lagi nyari mobil bekas, kenapa nggak kalian komen di video ini atau komen di postingan Instagram kita yang pas kita bahas mengenai servisi Karimun ini gitu ya. Autojagis yang beruntung bakal kita ajak bareng-bareng untuk mencari mobil bekas berkualitasnya bareng sama kita, bareng sama Rivi juga gitu ya, bersama teman-teman di OLX Autos gitu. Dan pastinya kalau kalian pengen lihat tips and tricks juga, atau kalian pengen lihat koleksi mobil OLX Autos yang prima, yang mungkin di highlight gitu, kalian juga bisa check out YouTube channelnya OLX Autos di bagian bawah sini. Semua linknya udah kita taruh di description box di bawah, tinggal kalian klik langsung aja di sana. Kalian mau langsung bicara sama customer care-nya OLX, kalian pengen langsung check out websitenya atau YouTube-nya, mudah dan hassle free seperti itu. So thank you banget kepada teman-teman dari OLX Autos, Rivi and Friends, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Langlan Autojagis. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Langlan Autojagis sini, supaya selalu up to date dengan informasi menarik mengenai otomotif, review mobil terbaru, dan pastinya tips-tips otomotif seperti ini yang kalian nggak mau ketinggalan. Oke, sekian aja untuk si video review dari Mitsubishi Mirage sekaligus servis dari si Suzuki Karimun Wagon R yang kita pakai harian ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.